Ini gak iso rek. Semua revolusi horizontal akan menghasilkan kemudaratan. Tidak bisa, gak iso. Sing salah paham kakean, sing memfitnah kakean. Saiki potensi fitnah dengan medsos dan media model sekarang itu 100%. Dan kita sudah menjadi bangsa yang dalam Quran disebut la yakaduna yafqahuna qaulan, Pak Yai. Jadi suatu bangsa atau suatu masyarakat yang tidak ngerti diomongin apa saja, atau memang pura-pura tidak mengerti atau yang tidak mau mengerti. Jadi semua dipelesetkan, semua dibiaskan, semua dijadikan fitnah. Jadi kayak apa-apa saiki kejaba Allah gawe goro-goro. Nek Allah enggak gawe goro-goro gak iso apa-apa. Gitu ya. Upama aku gawe pasukan, pasukanku yang kok dari 1000 kayak 50. Sing 150 dibagi sego ya ucul kabeh kan gitu. Jadi saya tidak punya rencana apa-apa yang sifatnya horizontal. Akan ada rencana-rencana macam-macam dari Jakarta dan dari beberapa tempat yang lain, tetapi saya tidak mau terlibat secara horizontal. Tapi saya mau ikut, mau mengistighosainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nek gak Gusti Allah melok-melok gak iso. Gitu loh. Dan sampai hari ini kita tidak punya pemimpin yang memenuhi syarat di bidang apapun. Bahkan kita ini sudah sibuk dengan dunia akademis dan ekspertasi, nanti prakteknya dalam pemerintahan juga tidak dipakai ekspertasi itu. Sing ahli banyu ngurusi lemah, sing ahli lemah ngurusi banyu, sing ahli kirik ngurusi wedhus, sing ahli wedhus ngurusi sapi, sing ahli sapi ngurusi tikus dan seterusnya. Tidak ada disiplin ekspertasi di dalam birokrasi dan demokrasi kita. Dan rakyat kita juga tidak punya daya apapun dan tidak punya pengetahuan apa untuk memilih apapun. Tak bisa. Katanya apa? Nek mengandalkan demokrasi wong arek-arek gak ro kabeh. Ono bupati ketangkep KPK dihukum 4 tahun, balik nang daerahnya dipilih meneh kok, jadi bupati meneh kok, terus ditangkep meneh, balik meneh, melok pilihan meneh, dipilih meneh kok. Ya apa? Ya apa katanya? Wong rakyat ya gak kapok-kapok. Jadi kalau mendengarkan beberapa ungkapan tadi ya, puncaknya adalah ketika menyimpulkan bahwa KPK kan ngomong, bahasanya kan wacana itu. Jadi karena apa? Karena kalau kita diskusi di Indonesia itu subjeknya tidak jelas. Saya ngomong kita itu sopo, gitu. Kita itu gak jelas. Kita itu sangat abstrak, sangat longgar, sangat gamoh gitu loh, tidak jelas. Jadi yang kita butuhkan sekarang itu, kita lagi ya, revolusi maritim. Jadi revolusi di Indonesia tidak bisa dari bawah, harus dari atas. Makanya usul saya dulu, presiden siapapun dia harus revolusioner. Maksud saya dia harus bisa menggerakkan regedeg ya, sesuatu yang sifatnya revolusioner tetapi terkendali oleh kekuatan pemerintahan TNI dan Polri gitu loh. Tapi revolusioner, jadi misalnya sekarang revolusi maritim itu artinya efektivisasi segala urusan kemaritiman. Karena kesadaran kita mengenai hakikat tanah air dan Nusantara kita itu adalah keunggulan maritim kan gitu. Nah, itu kita revolusikan dari segala segi. Tetapi itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya pemimpin yang menyadari itu dan mengetahui itu, terus dia punya kekuatan, dia punya kepandaian dan pengetahuan, tapi juga punya kebijaksanaan. Nah, itu angel gitu. Oleh karena itu kita yang tidak berdaya itu paling enggak muga-muga Gusti Allah ngijabahi awakmu oleh pemimpin sing apik. Karena sekarang kalau Anda melakukan itu dari bawah ya enggak iso. Saya pernah jatuhin Pak Harto, minta Pak Harto turun, saya pernah naikin Gus Dur dan menampung Gus Dur ketika di impeachment oleh Pak Amin Rais dan MPR.
Tapi saya sekarang tidak melakukan apapun kepada pemerintahan pusat karena saya tidak bisa menghitung dan menanggung multi efeknya. Aku biar nggak reformasi karo Cak Nur Kholis Majid, dadine kan taek ini kan gitu. Karena saya tidak bisa menghitung efeknya. Jadi sekarang saya tidak mampu dan tidak mau melakukan revolusi dari bawah. Itu hanya bisa Tuhan ikut berperan menentukan pemimpin Indonesia nanti akan orang yang memang dibutuhkan oleh masalah-masalah Indonesia. Menurut syukur arek maknya gitu. Jadi syaratnya harus mengetahui masalah secara persis, pinter berarti ya. Nomor loro harus kuat, dia punya dukungan komprehensif. Nomor tiga, dia sendiri harus punya kebijaksanaan karena saya kan kuat itu eksploitatif, begitu pinter ngapusi, tidak punya kebijaksanaan apapun. Padahal kan itu kan prinsip di dalam sila kita kan musyawarah dengan apa? Kebijaksanaan yang dia apa? Nah ya, jadi kita tuh tidak punya itu semua. Jadi aku saiki iki pokoke ndelok nang ngarep iki nek Gusti Allah gak melok-melok wis gak iso apa-apa ra awake dhewe. Jadi kita cuma menyiapkan anakku, ponakanku, putuku meneh-meneh iki muga-muga pilihane mek loro, kate ngiduk wong ta diduk wong. Pilihannya kate menindas apa ditindas. Nah, gak mungkin kita milih ditindas. Pasti kok anak-anakku iso melok menindas iki kok nek ngene carane. Oleh karena itu tahun 2024 ini penting. Nah, yang penting itu maksud saya tidak ngomong politis, saya ngomong kira-kira Allah itu akan membuat ketentuan apa menjelang dan pada tahun 2024. Menurut saya. Oleh karena itu di Ma'iyah kita melakukan kekhusukan tertentu agar supaya Allah menolong kita semua, karena tanpa itu tidak bisa. Ini gak iso rek. Semua revolusi horizontal akan menghasilkan kemudaratan, tidak bisa, gak iso. Sing salah paham kakean, sing memfitnah kakean. Saiki potensi fitnah dengan medsos dan media model sekarang itu 100%. Dan kita sudah menjadi bangsa yang dalam Quran disebut la yakaduna yafqahuna qaulan, Pak Yai. Jadi suatu bangsa atau suatu masyarakat yang tidak ngerti diomongin apa saja, atau memang pura-pura tidak mengerti atau yang tidak mau mengerti. Jadi semua dipelesetkan, semua dibiaskan, semua dijadikan fitnah. Jadi kayak sopo-sopo saiki kejaba Allah nggak goro-goro. Nek Allah nggak goro-goro kayak sopo-sopo. Gitu ya. Upamaku nggak pasukanku yang kok dari 1000 kayak 50. Sing 150 dibagi sego ya ucul kabeh kan gitu. Jadi saya tidak punya rencana apa-apa yang sifatnya horizontal. Akan ada rencana-rencana macam-macam dari Jakarta dan dari beberapa tempat yang lain, tetapi saya tidak mau terlibat secara horizontal. Tapi saya mau mau mengistighosainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nek gak Gusti Allah melok-melok gak iso. Gitu loh. Dan yang Anda harapkan tadi, cita-cita ke depan tadi itu hanya bisa dilakukan kalau kita mendapat pemimpin yang memenuhi syarat. Dan sampai hari ini kita tidak punya pemimpin yang memenuhi syarat di bidang apapun. Bahkan kita ini sudah sibuk dengan dunia akademis dan ekspektasi, nanti prakteknya dalam pemerintahan juga tidak dipakai ekspektasi itu. Sing ahli banyu ngurusi lemah, sing ahli lemah ngurusi banyu, sing ahli kirik ngurusi wedhus, sing ahli wedhus ngurusi sapi, sing ahli sapi ngurusi tikus dan seterusnya. Tidak ada disiplin ekspektasi di dalam birokrasi dan demokrasi kita. Dan rakyat kita juga tidak punya daya apapun dan tidak punya pengetahuan apa untuk memilih apapun. Wis katanya apa? Nek mengandalkan demokrasi wong arek-arek gak ro kabeh. Ono bupati ketangkep KPK dihukum petang tahun, balik nang daerahnya dipilih meneh kok, jadi bupati meneh kok, terus ditangkep meneh, balik meneh,
melok pilihan meneh dipilih meneh kok. Lah ya apa? Ya apa katene? Wong rakyat ya gak kapok-kapok. Gitu ya. Senengane gandangan ae, gandangan kapal keruk taline kenceng. Wah. Suka ngantuk taline kenceng. Alah. Apa Anggi iku awakmu iku di dunia perkapalan itu menggambarkan kapal keruke. Ono kapal pesiar, ono ini kapal keruk. Kapal keruk taline kenceng, suka ngantuk taline kenceng ngono ya. Enak Surabaya iku rek. Surabaya itu pegas budayanya, Pak. Pegas itu artinya mentul-mentul itu gampang. Gak gampang pecah, gak gampang legrek gitu. Justru karena itu mereka yang paling potensial untuk revolusi karena tidak akan mengakibatkan bumerang-bumerang yang terlalu membahayakan gitu ya. Kalau Jogja mungkin terlalu halus dan terlalu kaku gitu ya. Kalau Surabaya kan pegas apa ya, mentul-mentul lah. Iya, ya kayak Anggi lah. Dibanting itu yang mumbul ya malahan ngepir gitu. Oke, sekalian lagi sekarang saya tidak bermaksud mengakhiri acara, tapi kita puncai, kita nanti endingnya kita akan nyanyi bersama aja untuk kejayaan Nusantara masa depan, karena tema kita adalah membangun keunggulan maritim. Tadi saya lupa bercerita Pak, jadi sing bengkuang lho rek, kapal Mojopahit berupa bengkuang itu kan kemudian kan dirampok karo Portugis, karo pasukan Portugis, perampok yang dari Eropa menjarah seluruh dunia termasuk ke lautan Indonesia. Jadi hancurnya kekesatriaan dan etos kepribadian bangsa Indonesia itu sejak itu. Karena kan pendekarnya tepak-tepak, tapi nek pendekar kok paling pol pedang karo tombak ngono ya, karo keris ngono ya, utawa pencak ngono ya. Tapi nek musuh meriem ya apa, nek musuh bedil ya apa. Nah, Pak tentara Mojopahit yang mengawal kapal Bengkuang untuk mengangkut rempah-rempah ke luar negeri itu dirampok oleh Portugis. Masih kuat ya apa tentarane sakti ya apa, masih duwe aji lembu sekilan, masih duwe keris sangkelat, tapi nek dibedil dimeriem ya tetap kalah. Akhirnya mereka berpikir jane sing jantan iku ya apa, urip sing satria iku ya apa. Kan kalau pakai meriem kok gak satria to, Dik. Nek kon gelut ya gelut, gak bandem. Nek arek bandem apa nyawat boto ta watu kan berarti gak jantan itu. Nah, etos kejantanan itu hancur setelah munculnya Portugis, kapal-kapal Portugis merampok kapal-kapal Mojopahit. Karena tentara-tentara Mojopahit kemudian berpikir janjane urip ya apa sih? Aku wis saktine kaya ngene tapi dibedil teko doan ya mate kan gitu. Akhirnya mereka menomorduakan kesatria, menomorduakan etos kekesatriaan kan gitu. Akhirnya lama-lama urusannya bukan kekuatan pribadi lagi, urusannya adalah kekuatan militer kan gitu. Nah, sejak itu kemudian kita berguguran, kita kehilangan berbagai macam etos dan prinsip-prinsip kebudayaan kita gitu. Nah, sekarang kita harus bangun kembali. Kita harus bangun kembali. Jadi kalian harus kritis terhadap globalisasi, terhadap renaissance dulu, terhadap nilai-nilai konspirasi internasional segala macam. Kenapa ibu kota mau dipindah segala macam? Saiki lah TNI wis gampangane wis ndak berdaya. Islam ya wis gak berdaya di Indonesia mergo dipateni dhewe karo wong Islam gitu. Sekarang tinggal kekuatan yang mengkhawatirkan itu kekuatan Jawa. Nah, untuk menghancurkan kekuatan Jawa secara bertahap itu caranya adalah nomor satu, ibu kota dipindah ke Kalimantan. Maka kekuatan Jawa akan dengan sendirinya kehilangan intensitas dan dialektika.
budaya politik di antara mereka, kan gitu. Nah itu barusan saya ngobrol sama Pak Rektor, jadi memang oke, tapi gak usah ngurusi itu. Yang penting awakmu sebagai wong perkapalan itu duwe etos masa depan, wani bercita-cita, dan nek awakmu dadi wong sing anjane kudune dadi sebagaimana qadarnya Allah. Ojo kuwatir kok Allah sing ngewangi. Karena peperangan yang dialami Kanjeng Nabi juga tidak rasional. Perjanjian Hudaibiyah itu kan rasional. Sekarang kita berada pada situasi Hudaibiyah, anak-anak Ma'iyah ini. Nah didelok-delok anjane Ma'iyah ya duduk NU, duduk Muhammadiyah, duduk Parpol, duduk Ormas, duduk apa-apa, gak duwe kekuatan apa-apa. Tetapi kekuatan kita terletak pada bahwa kita tidak melakukan yang orang lain lakukan yang jelas malah merusak. Minimum kita tidak ikut merusak. Gitu loh. Itu kekuatan juga. Kita tidak membuat institusi apapun yang selama berabad-abad terbukti berpuluh-puluh tahun terbukti merusak dan minimum tidak bisa mengatasi masalah. Nah kita di Ma'iyah kita tahu bahwa kalau kita tidak bisa mengatasi masalah, minimum tidak menambah masalah langsung ada ketian ya. Nah kita tidak menambah masalah, dan insya Allah mudah-mudahan itu membuat Allah nanti memandatkan kepada teman-teman Ma'iyah untuk mengatasi masalah pada suatu hari. Aku kepingin, aku ngenteni dino dimana nanti ono wong gede sing ndelosor ning ngarepku. Tak enteni hari itu. Ndelosor ning ngarepku njaluk sepuro karo njaluk bimbingan. Aku gak ngomong sapa iku jenenge ya, tapi pokoknya kira-kira iku tak enteni gitu ya. Aku gak ngarani iku akan terjadi, tapi nek ndelok rumuse qada dan qadar ngono iku. Wong Indonesia iku nek wis kebatak ilate kait melet-melet yang gitu. Untuk tobat itu harus hancur dulu kan gitu orang Indonesia itu. Kita anak Ma'iyah, Anda ndak perlu husnul khotimah, ndak perlu tobat melalui kehancuran. Tobat mulai saiki, apik terus husnul hayat, ndak usah husnul khotimah. Nah, husnul khotimah berarti sebelumnya Anda su'ul hayat gitu kan. Ngerti ya maksudnya ya? Oke. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan rahmat Allah yang melimpah ruah kepada bangsa Nusantara Indonesia ini. Nothing compare. Tidak ada yang gak bandingan lah. Kita itu luar biasa diberi rahmat oleh Allah. Mulane saya kira kita mengingatkan yang paling prinsip dua hal. Pertama, pokoknya nandur. Jadi kayak aku mang cerita, kon nandur ngecek jagung, ndeleh wene jagung, kemudian kon gak perlu nyukul no jagung toh, kon gak perlu ngodot wae apa pohon jagung, mari ngono gak perlu nguwoh no jagung, kamu nandur tok, ngecek tok. Jadi untuk masa depan Indonesia dari perkapalan dari PPNS ini, mohon Anda mencari apa yang bisa Anda tanam. Pertama di dalam diri Anda, kedua di dalam lingkungan yang terkait dengan tugas kemaritiman Anda. Pokoknya ojo khawatir, nanduro rek, gejiko nanduro, engko Gusti Allah sing ngodot, malaikat sing ngodot sampai Allah. Mudah-mudahan tahun 2040 nanti sudah berbuah baik hasil perjuangan Anda. Dan mudah-mudahan di antara sekarang sampai tahun itu nanti ada dinamika kepemimpinan yang Allah mengabulkan apa yang kita perlukan. Ngono ya rek ya. Anjene saya kayak sopo pawe di lumpuh kayak sopo pawe pokoknya tidak berdaya. Dan tidak apa-apa manusia tidak berdaya, kan hakikatnya memang tidak berdaya. Yang berdaya hanya Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Itu satu mulut. Tetapi justru karena kita tidak berdaya itu, maka kita tidak boleh berhenti untuk berjuang. Karena semua yang dialami Rasulullah itu sebenarnya juga ketidakberdayaan. Misalnya perang Badar itu juga sangat tidak berdaya, jumlah pasukannya, maintenance perangnya, peralatannya. Tapi Rasulullah berani memberi prinsip innamatun soru nawatur kamu nawatur zaku nabidu'afaikum. Rasulullah nekat menjanjikan kemenangan kepada pasukan Islam yang jumlahnya kalah jauh, mek 113 melawan 1200 kira-kira. Tapi Rasulullah menjanjikan kemenangan, dan itu dia setengah memfitnah kembali Allah. Tapi kemudian kemudian Rasulullah matur kepada Allah, ilam yakun bika alaya ghadabun fala ubali.
kan pasukan Islam dikasih tahu pokoknya engkau insya Allah kon ditolong Gusti Allah, kon kok menang rek, kon kok menang ya, asal niatmu digawe nolong sing lemah bidu'afaikum. Jadi tak jaluk arek-arek PPNS menemukan bahwa kita itu hidup di dalam berbagai macam kelemahan dan kita ingin menolong kelemahan itu, manusia dalam kelemahan itu agar supaya bisa tumbuh dan bangkit ya. Kalau niatmu itu bidu'afaikum seperti itu, insya Allah Allah yang akan membuat menang perang Badar itu. Dan Anda harus punya kenekatan seperti Rasulullah yang mengatakan illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Jadi Rasulullah merasa bersalah kepada Allah bahwa dia menjanjikan kemenangan, tapi Rasulullah mengatakan pokoknya Gusti Allah kula niki angger sampean mboten muring-muring ten kula nganut kalah ta menang monggo, hancur napa jaya matek ta urip kula nganut, sing penting sampean pun muring-muring kalih kula. Nah jadi itu merupakan setup atau mindset dari jiwa kita juga. Kita itu enggak apa-apa mas, terpuruk enggak apa-apa, menderita enggak apa-apa. Saya sangat menderita, saya sangat ditindas, saya sangat dibully, saya sangat dielek-elek di medsos, di YouTube dan seterusnya. Enggak masalah saya, itu enggak masalah. Asal Allah enggak marah kepada saya. Kalau Anda punya jiwa seperti itu, maka buktinya kepada Rasulullah dulu Allah lantas menolong. Sing kudune gak iso menang dadi iso menang. Dan saya yakin kita sekarang berada di dalam situasi perang Badar yang panjang seperti itu, dan tak jaluk arek-arek betul menjadi pasukan Islam yang jalan kaki dari Madinah ke Lembah Badar sekitar 123 kilometer ya. Dan ojo sambat rek, ojo sambat, pokoknya ben bengi terus awakmu istiqomah jaluk petunjuk Allah, dan pagi-pagi langsung sholat subuh, langsung ngaji, langsung sinau, langsung kerja keras sampai kesel. Turumu mergo awakmu turu sejati, tidur sejati, bukan turu karena ingin tidur, tapi tidurmu tidur sejati sesuai dengan hakikat badan dan jiwamu. Amin ya rabbal. Nomor 2, saya tadi bilang sama Pak Rektor, saya kira PPNS perlu forum-forum setengah ekstrakurikuler semacam ini, bisa mendatangkan berbagai macam pakar atau ekspor dari bidang kemaritiman, laut, sungai, Mojopahit dan seterusnya. Saya kira saya juga bisa menyumbangkan sejumlah orang untuk bicara Mojopahit dan seterusnya, supaya Anda tidak hanya terbatas pada kurikulum formal, tapi Anda memiliki cakrawala, memiliki memiliki horizon yang seluas-luasnya, karena masa depan kita juga masa depan yang sangat panjang dan sangat luas, dan Anda harus siap dengan jiwa besar, dengan akal yang sehat, dengan kecerdasan yang prima, serta dengan kerendahan hati kepada Allah terus menerus. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mikrofonnya dibagi Imam. Kita sekarang bergembira gak mergo seneng-seneng, tapi mensyukuri nikmat Allah yang nothing compared to you kepada Republik Nusantara Raya kita ini, gitu ya. Jadi ini ada satu medley untuk merayakan Nusantara awalnya apa? Bali ya? Ya oke. Jadi teman-teman sekalian, Kiai Kanjeng ini kelihatannya cuma grup musik, cuman mungkin tidak banyak orang berpikir ya, musik itu ada 4 macam rek. Ono musik untuk estetika, ada musik untuk kesenian, di atas lagi ada musik untuk kebudayaan. Jadi perhitungan aransemennya itu berdasarkan dialektika kebudayaan masyarakat. Terus yang keempat ada musik peradaban. Jadi Kiai Kanjeng ini sebenarnya memberi tuntunan atau memberi panduan atau memberi rekomendasi ini loh gawe Indonesia itu. Itu pidatonya Perdana Menteri Inggris waktu itu persis seperti itu. Jadi dia mengatakan dunia ini seharusnya di set up, di manage sebagaimana Kiai Kanjeng memanage musiknya. Jadi nggak omong besar mengenai pluralisme, tapi juga bisa memanage. Jadi kita Indonesia ini ndak anti Barat, ndak anti Arab, ndak anti apa-apa, tapi kita bisa angon, gitu ya. KPK dingon,
didadekno kemaslahatan dan mamayu hayuning bawono. Kita sudah punya mamayu hayuning bawono kok nggawe sing aneh-aneh kan gitu. Kita sudah punya tuntunan dari masa silam luar biasa, termasuk dari Mojopahit, dari Mataram, dari era Wali Songo dan seterusnya. Saya kira banyak sekali yang bisa diforumkan, Pak. Mungkin 3 bulan sekali paling tidak gitu ya. Nanti kita bisa kontak habis ini. Saya tak sumbang wong lah. Sebenarnya saya kesini ingin membawa ada seorang ahli Jawa, ya. Tapi kesehatan beliau kurang memungkinkan untuk saya ajak mendadak ke Surabaya. Tapi suatu hari kalau direncanakan agak panjang, mungkin berikutnya kita bisa mengguru sama beliau. Jadi beliau ini orang yang di dunia ini hanya ada 3 orang yang menguasai bahasa Kawi dan bahasa Sangsekerta aktif maupun pasif. 1 di India, 1 di Eropa, 1 di Indonesia. Yang di Indonesia dia barusan mendapatkan gelar doktor tapi di India. Di UGM dia tidak bisa dapat gelar doktor karena tidak ada pengujinya, tidak ada pembimbingnya, karena semua kalah dari dia. Maka dia mendapat gelar doktor itu di India. Nah, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi tidak masalah, nanti kita atur bersama. Beliau bisa dengan kesehatan yang tidak seperti saya. Aku lah cik iso playon, cik iso mencolot gitu ya, cik iso gelut gitu ya. Nek Mas Manu itu yang saya sebutin tadi itu orangnya agak kurang sehat, agak kurang lemah, jadi agak lebih pelan ngomongnya. Tapi kita harus mengguru dan harus menggali sebanyak-banyaknya dari dia, karena dia bisa menjelaskan sangat banyak hal, termasuk ekosofi tadi itu lahir dari Mas Manu ini, dari Pak Manu Jayatmaja ini. Jadi selama ini saya juga tidak berpikir mengenai perspektif ekosofi. Kita ngerti kan ekosistem sama ekologi. Ekosofi itu luar biasa. Jadi itu penemuan dalam diskusi kemarin di Sanggar Maia di Jogja gitu ya. Nah, kalau 2 bulan lagi misalnya bisa didatangkan di sini, saya akan ikut mengawal dan seterusnya. Saya kira asal tempatnya mungkin lebih kecil gitu ya. Lebih kecil tapi lebih suara tidak berdengung-dengung ya. Ya, itu saya kira kita bisa mengguru banyak. Wis takono bab Jawa apa ae. Takono bab Nyai Roro Kidul, takono bab Diponegoro, takono bab apa ae, karena beliau punya wacana orisinal yang tidak ada di keraton Jawa manapun, tidak ada di keraton Jogja, Solo, tidak ada. Hanya dia yang punya dari warisan-warisan yang beliau dapatkan langsung dari main resource-nya dulu gitu dan seterusnya. Jadi itu Pak Rektor, mudah-mudahan ini akseleratif, ini akan terus dan progresif, akan berkembang terus sehingga suatu hari akan lahir sesuatu untuk Indonesia Raya dari PPNS. Amin ya rabbal alamin. Apa? Lo kan kene iki isane mek nandur rek, ya toh? Mek ngecek karo ndeleh wene. Mari ngono lak kon gak melok gedhekno, gak melok ngodot, lapo kok repot. Wis pokoke ngejika karo ngandura wis beres. Engko sing gedhekno rabi sekali kok turuni bojomu lak dadi dhewe. Kon gak melok gedhekno, gak melok nglairno itu. Tapi dadi dhewe, jadi jangan khawatir kepada kuasa Allah. Wala ta'asu min rauhillah. Anda putus asa terhadap keterpurukan negara kita tidak ada masalah, tapi jangan putus asa terhadap pertolongan Allah, jangan putus harapan terhadap kasih sayang Allah. Nah itu yang paling penting. Jadi tak jaluk arek-arek PPNS masing-masing duweni cita-cita, duweni pengangen-angen, duweni tanduran wenih-wenih masa depan di dalam jiwanya, di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Ngono ya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Nek ana sing salah-salah dari forum ini maka saya yang salah gitu ya. Kalau ada yang benar, kalau ada yang baik dan ada yang dikabulkan oleh Allah, maka semua itu berada di tangan keharibaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tak dongakno rek, pokoke aku melok nyungguyung karo atiku sing jero
from the bottom of my heart gitu ya, anak jare wong Inggris, tak dongakno teman muga-muga cita-cita Pak Rektor dan Anda semua ini kalau Gusti Allah dianggap kayak jagung ditandur mari ngono malaikat nyukulno terus meneh-meneh woh ngono ya, amin ya rabbal alamin. Ngono ya, aku pamit sih. 2 bulan lagi mudah-mudahan ada forum lagi, kita datangkan banyak orang, tokoh-tokoh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.